Ditelepon setengah hari nggak nyambung. Pas ditanya, Pak, Bapak ini sudah lokal. Kenapa lokal? Nggak usah pakai 021, kita pakai 021, nggak nyambung. Ya, saking cupunya nggak tahu kode telepon. Betul. Taunya kode pos. Kode pos hafal kita biasanya. Visualisasi masa depan, Pak. Jadi kita yang di pendidikan juga ada gitu. Jadi dulu kan mimpinya nggak jelas kita. Mimpinya nggak jelas. Nggak punya mimpi. Di keluarga yang lain, Pak. Di keluarga saya kan sering komunikasi lah dengan orang tua itu. Jadi ada satu keluarga itu yang dari kecil cita-citanya sudah sangat spesifik. Misalkan saya mau jadi bisnis franchisor gitu kan ya. Saya mau jadi retailer. Jadi sangat spesifik. Jadi kalau dulu kita kan ya sederhana kan mimpinya. Jadi yang berguna bagi bangsa dan negara. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di YouTube saya ya, yang lumayan makin hari makin kece ini. Dan sekali lagi sebelum kita memulai, saya mengingatkan kepada teman-teman yang baru ketemu channel ini, ketemu link ini, monggo di subscribe YouTube kita. Insya Allah kita akan menghadirkan kisah-kisah menarik dari narsum-narsum yang menarik, termasuk yang kali ini hadir. Jadi ini sesi kedua dengan sahabat saya, sahabat kental saya dari zaman kecil, Bro Mulyadi. Jadi seperti kalau belum tahu tentang siapa Bro Mulyadi, ini teman tonton video yang sebelumnya. Nanti linknya kita sertakan gitu. Yang jelas pada episode kali ini kita akan cerita yang ringan-ringan saja. Ringannya apa? Tentang kita, masa lalu kita. Jadi kalau sekarang kita itu alhamdulillah sekarang sudah mulai dari tahun 97 ya Bro, kita ke Jakarta itu. 97 sekarang sudah 2021 artinya sudah berapa tahun tuh? Nggak usah disebutkan. Artinya lebih dari seumuran hidup kita sudah di Jakarta, gitu kan? Yang tadinya masih lebih dari cupu banget gitu kan? Dan waktu itu saya ingat betul waktu ke Jakarta pertama kali kan tadinya cuma saya sama Bro Mulyadi ya. Yang kita janji mau berangkat gitu ya. Jadi kita itu dari pesantren di Anokoya waktu itu sudah pengen ke Jakarta gitu. Pengen ke Jakarta, ada dua teman bilangnya cuma mau nganter doang sebelum kita ikut. Jadi ikut ketika ngurus SKCK, dua orang itu ada Pak Adam nanti kita coba hadirkan. Yang satu lagi namanya Pak Kiai Abdul Basit, sekarang jadi kiai di kampung, membina pesantren yayasan lah di sana gitu kan. Dan ada 4 orang gitu yang merantau ke Jakarta, dan itu teman dari kecil, dari teman-teman nakal dari main gundu, main kelereng, main petak umpet segala macam, nakal-nakalan segala macam itu berempat. Jadi itu mirip sebetulnya kisah Laskar Pelangi kalau kemudian difilmkan gitu. Dan kemudian ke Jakarta bareng-bareng waktu itu. Jadi saya ingat betul. Kita itu cuman berdua waktu itu, kita bikin SKCK. Mereka mau mentar, tiba-tiba pas di sana daftar juga ya. Ikut daftar gitu. Ngapain ikut daftar? Mau ikut. Serius. Aduh. Dan saat itu kemudian kita berangkat ke Jakarta. Mau ke Jakarta itu karena saya serius. Pengalaman terjauh itu saya cuman ke Situ Bondo satu kali sampai umur 17 tahun, 18 tahun. Ke Surabaya nggak pernah. Tiba-tiba harus ke Jakarta waktu itu kan. Tahu Surabaya ya. Tahu Surabaya gitu. Jadi betapa 4 orang kemudian culun waktu itu. Dan ingat nggak sampai waktu pertama kali nyampe di terminal apa waktu itu? Terminal Pulau Gadung. Kita ngontak di telepon umum ya, di dalam telepon umum ada setengah hari kita nggak nyambung. nggak taunya ditanyain ke operatornya, bilang Pak ini mana di Ciputat kan 021, ingat nomor teleponnya 742 6382 kalau nggak salah. Itu nomor telepon HMI cabang Ciputat waktu itu. Sekretariat. Di telepon setengah hari nggak nyambung. Pas ditanya, Pak, Bapak ini sudah lokal. Kenapa lokal?
nggak usah pakai 021, kita pakai 021, nggak nyambung. Ya, saking cupunya nggak tahu kode telepon. betul. Taunya kode pos. Kode pos hafal kita biasa korespondensi gitu. Zaman dulu korespondensi, zaman kita itu ya korespondensi. Kita biasa berkoresponden dengan apa namanya? Radio-radio di luar sekarang. Nederland Ya, waktu itu. Deutsche Welle gitu. Deutsche Welle, betul. Kita Kita berkorespondensi. termasuk bernawalaria di Radio Pamekasan. Dan itu sangat seru sekali itu, kayak Sikabayan gitu sampai itu. Karena itu pengalaman megang telepon pertama kali itu. Iya kan? Iya, karena dari kecil nggak pernah telepon. Karena dari kecil di kampung, kemudian di pesantren, Di gitu kan, pesantren, ya nggak ketemu telepon. Megang telepon pertama kali di Pulau Gadung. Dan salah lagi, nyampe ke Ciputat lagi, tambahan lagi itu waktu itu. Lagi. Jadi nelpon turun dari bis kota waktu itu. Kuantas Bima. Kuantas Bima, Kuantas Bima. yang warna kuningnya. Ya, Kuantas Bima. Kuantas Bima turun harus nelpon lagi kan. Pas nelpon nggak nyambung semuanya itu. Ini tulisannya apa? Out of order. Out of order ya. Out of order. Ya. Out of order. Oh, ada boleh. tulisan out of order 200 udah Yes, gitu ya. kan. Bro Mulyadi nelpon nggak nyambung. Bro Adam nelpon nggak nyambung. Basit nggak nelpon nggak nyambung. Saya bilang bodoh semua kalian itu mana nggak cukup. Sini saya bilang nggak dibaca nih out of order 200 artinya masukin koin 200 tolong. Katanya duitnya jatuh lagi. Jatuhnya lagi nggak nyambung. Aduh, kaca. Ampun. Habis itu pukul tuh teleponnya, keluar duit koinnya. Iya kita berantem kan. Keluar duitnya, baru bisa itu nelpon. Kepenuhan rupanya. Betul. Akhirnya kita dapat duit. Aduh, ampun. Kalau ingat masa-masa itu, nggak terbayang kita akan Iya. seperti sekarang ini. Nggak terbayang bisa duduk ngobrol kayak begini gitu kan ya. Betul. Karena mimpinya cuma sampai kuliah. Iya. Kuliah waktu itu mimpi saya cuma yang penting kuliah, nggak tahu. Ya. Nah, ini pelajaran Pak bagi anak-anak kita. Yang penting kuliah waktu itu. Visualisasi masa depan Pak. Hmm. Jadi kita yang di pendidikan juga ada gitu. Jadi dulu kan mimpinya nggak jelas kita. Betul. Mimpinya nggak jelas. Nggak ada, nggak punya mimpi. Di keluarga yang lain Pak, di keluarga saya kan sering komunikasi lah dengan orang tua itu. Jadi ada satu keluarga itu yang dari kecil cita-citanya sudah sangat spesifik. Misalkan saya mau jadi bisnis franchisor gitu kan ya. Saya mau jadi retailer. Jadi sangat spesifik. Jadi kalau dulu kita kan ya sederhana kan mimpinya. Jadi yang berguna Bagi gitu. bangsa dan negara. Udah selesai tuh Pak. Mimpi paling mulia Pak. Betul. Atau pengen jadi guru. Apa yang jadi guru gitu kan ya. Karena yang lain nggak berani bermimpi. Yang nggak berani bermimpi dan nggak berani mengucapkan, nggak berani menuliskan. Betul. Kita nggak pernah punya mimpi besar, Pak. Maka jadinya ya kayak kurang besar begini. Betul. Coba kita dulu mimpinya besar, gitu. Saya kira juga mungkin kita bisa jadi lebih dari ini. Tapi memang penting membangun mimpi-mimpi Betul, itu. Pak. Karena kita ke Jakarta ingat nggak? Dipicu oleh cerita guru. Iya. Waktu itu guru Segitu cita-citanya cuma segitu, Pak. jadi cerita bahwa kalian harus ke Jakarta. Di Jakarta itu lampu terang banget gitu. Lampu terang, jalan mulus, kereta mulus, api, gedung tinggi-tinggi, gitu ya. tinggi. Nggak visual, kita itu hanya mengawang-awang waktu itu kayak gimana gitu kan. Dan Belum itu, ada Google. nggak ada sama sekali, internet Belum juga ada nggak Google. ada. Iya. Mading kita nggak ada isinya waktu itu di kampung. Koran Jawa Pos, padahal Koran lagi Jawa scan Pos. ya. Tapi itu setelah ke Anokoya kalau Iya, kalau di kampung ya nggak ada, waktu Pak. SD MTS nggak ada Nggak kita. ada. Sumbernya hanya dari kiai, Pak. Dari kiai, dari guru yang cerita Iya. gitu-gitu yang kayak gitu. Jadi itu penting bagaimana mau mengabstraksikan mimpi, kemudian anak-anak Membayangkan. Betul. Jadi ketika mereka terus dibayangkan gitu kan ya, ditulis di apa namanya? Saya sering mengatakan ke anak-anak bahwa jangan takut bermimpi. Jangan takut bermimpi. Nggak rugi. Gitu. Jadi kadang kita itu Pak nyebut cita-cita aja takutnya setengah mati Pak, malu. Betul. Padahal nggak ada ruginya. Wong kita cita-cita cuma ke Jakarta, ya sekarang ternyata tinggalnya di Jakarta. Gitu kan. Padahal dulu hanya pingin kuliah. Betul. Nggak taunya kita ternyata bertempat tinggal di Jakarta, interaksi di Jakarta dan seterusnya. Betul. Jadi bagi ya teman-teman lah gitu ya, di drive anaknya supaya bercita-cita ya setinggi mungkin, setinggi mungkin, maksimal mungkin gitu. Betul. Jadi jangan batasi
Ruang mimpi kita, gitu. Betul, karena itu kalau kita terus tanamkan, kalau kata psikolog itu ya akan masuk dalam bawah sadar yang nanti itu akan mendorong tindakan-tindakan nyata, tindakan-tindakan kecil akan diarahkan ke sana. Karena gini bro, gue ingat betul karena gue cita-citanya dulu hanya yang penting kuliah ke Jakarta, sehingga takut lebih tinggi lagi. Makanya pilihan jurusan waktu itu yang dipilih padahal cita-citanya pengennya psikologi. Akhirnya dipilihnya BPI, konseling, karena yang penting masuk dulu. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama, yang penting kemudian BPI, konseling, kemudian psikologi. Ditaruh kedua, nggak tahu pilihan pertama udah masuk gitu kan. Wassalam gitu karena ketakutan itu. Iya, kalau saya dulu citanya satu Pak. Ketika memang nggak ada, jadi nggak ada cita-cita waktu ke sini itu. Nah tahu ke sini yang ngelihat Kak Jamal misalkan kan jadi wartawan. Dan itu jurusan filsafat Pak. Filsafat, oh iya. Oh itu ya. Filsafat Pak. Jadi yang kita lihat, oh iya ya, ini kayaknya menarik nih. Di dunia wartawan nih. Coba situ kan bayangin satu, nggak ada yang lain, nggak kebayang. Menunya nggak kemudian kebuka, walaupun dijelasin nggak tahu kita. Nggak kebayang. Gitu. Jadi dulu konsultasinya pun ingat betul, yang training kita di Aula Insan Cita itu kan Kak Syukron Kamil, Prof Syukron Kamil. Bagaimana trik masuk aja, tapi tidak pernah ngasih tahu prodi apa nih, jurusan apa yang kalian minati itu apa. Betul. Dan outputnya nanti akan kemana gitu kan, pasca itu. Jadi tidak ada pengarahan itu. Nah teman-teman tuh yang di BIMTes UIN, itu PR-nya. Jadi menurut saya teman-teman jangan hanya mengarahkan bagaimana supaya bisa masuk, itu penting, tapi bagaimana anak-anak diarahkan ketika setelah masuk, outputnya akan kemana nih, akan itu kemana. Karena banyak kemudian orang merasa salah jurusan. Merasa ya Pak? Kita merasa betul Pak. Merasa betul. Sekarang saya jangan ditanya dekat dan macam-macam dari filsafat, lupa Pak. Udah 17 tahun malah ngurus bimbel ya. Ngurus bimbel. Jadi ya tapi ada untungnya lah, ada untungnya. Kita bisa cross reference gitu ya. Jadi bahwa referensi kita bisa banyak. Bisa banyak. Jadi kita tidak alergi terhadap satu hal gitu ya. Kita bisa biasa melihat satu hal dari dimensi banyak yang berbeda, betul. Iya, dari banyak dimensi gitu. Jadi ya itulah mungkin manfaatnya itu, sehingga kita ya kalau sekarang ada istilahnya garis keras gitu kan ya kita terbiasa ya biasa aja. Dari lembek sampai keras kita pernah ngalamin itu. Biasa aja gitu. Betul. Biasa aja. Nggak kemudian kaget gitu. Nggak kaget. Apalagi kita basicnya pesantren. Iya. Jadi orang kalau kayak gitulah. Zaman sekarang kan sebentar begitu kan. Betul. Sekarang itu rata-rata memang karena menunya cuma terbatas. Sehingga merasa itu paling benar, paling bagus, paling tepat. Gitu. Iya. Ya keberuntungan kita kan dari pesantren kemudian ke UIN yang cukup membuka wawasan membuka wawasan gitu, sehingga ya jadinya jadi konsultan politik gitu, konsultan politik gitu kan, konsultan politik ngerti dakwah gitu. Dan canggih-canggih Pak gitu. Di negeri ini kan konsultan politiknya kita lihat ya kawan-kawan kita kan, kakak-kakak kelas kita gitu kan ya, rata-rata dan ya luar biasa. Adik kelas juga banyak yang menyusul gitu. Betul. Ya. Dan itu sebetulnya banyak karena kita dapatnya di ekstra kampus. Yang itu pertama kali kita menginjakan kaki di Jakarta. Jadi Ibnu Sina 3 nomor 58 kalau lupa saya Pak nomornya Pak. 48 apa 58 pokoknya gitu. Itu lah. Ibnu Sina 3. Ibnu Sina 3. Jadi kita ingat betul, lurus toko batubara ya. Betul. Jadi baca buku di batubara, baca gratis. Jadi kalau masa kuliah itu kan teman-teman kemudian masih kumpul waktu itu, semua dengan Basit, dengan Basit Adam. Setelah itu kemudian tercerai-berai, Basit pulang kampung. Jadi ustadz, jadi kiai gitu kan. Jadi Adam menerangi kita semua. Adam ini dia itu tadinya saya mau undang, tapi katanya nggak bisa. Pak Adam ini salah satu manajer PLN sekarang, manajer PLN. Saya pengen undang, saya bilang, lu tanggung jawab atas matinya hidup matinya listrik. PLN kalau mati kemudian nggak boleh telat dikit gitu. Kalau mati mereka kadang lama, saya bilang ngobrol ke sini. Nggak boleh katanya, ada humasnya sendiri. Iyalah saya bilang gitu. Padahal saya menculik ke sini.
menjawab keluh kesah masyarakat gitu. Saat udah listing tuh banyak keluh kesah masyarakat Listrik terhadap yang mati boleh gitu kan ya. betul, kita telat nggak Listrik boleh. telat nggak boleh. Nggak boleh ya gitu. Ironi ya, Bang. Betul lah itu. Sebentar kerjanya putus nyambung ancaman terus kalau beradam. udah ininya di boxing kan gitu kan, di boxer dulu kan. Dipaksa. Jadi kerjanya di situ kayak leasing aja dia mau putus nyambung, ancaman pokoknya statusnya itu ancaman. Tiap tanggal ini awas putus Perlu belajar psikologi pendekatan bagaimana itu dia approach ke konsumen. Iya, yang lebih humanis gitu. jadi ngancam tapi banyak sering nanya-nanya dia. Sering nanya-nanya tentang bagaimana membangun teamwork segala macam. Nah, itu penting, Pak. Karena kalau saya kan terbiasa manager. kan memanage orang kan, manage manusia banyak jaringan relawan. Harus gitu. itu. Jadi banyak waktu itu kan belajar diterapin sama dia kan. Tapi lucu juga kita awal-awal ya kan banyak juga kawan-kawan misalkan yang jadi penulis Ayu ya mungkin ya. Iya, Ayu Arman gitu. Jadi banyak lah. Jadi kalau teman-teman itu sekarang lumayan variatif memang teman-teman kita. Iya, dunianya banyak ya. Kalau kita ngumpul asik ya kan. Jadi ada yang aktif di dunia tulis menulis, ada di dunia pendidikan. Teman ente yang konsisten si Farida ya kayaknya, si Ida ya. Si Ida. Nah, dia linear. betul. Konseling dia konseling. Konseling. Nah, ada beberapa yang kayak gitu. Jurusan konseling di konseling. Yang split ya kayak kita gitu. Iya. Saya di konseling larinya konseling politik gitu. Artinya Masih sih nyambung juga sih sebenarnya. Saya ini yang nggak nyambung sama sekali kadang. Ya tapi kan kita belajar psikologi dulu. iya betul. Belajar psikologi. Jadi meskipun itu mata kuliah dasar. Kalau di BPI lumayan banyak. Iya, karena menunya beda. Oh, betul. Lumayan banyak waktu itu. Dan apa ya? Kadang mimpi itu kemudian mendirect banyak mimpi ke Jakarta, iya. Kemudian kita ke Jakarta gitu. Tapi ada yang kemudian nggak sama sekali kita nggak mimpikan. Kayak posisi kita sekarang ini, yang kita jalanin ini, pernah nggak terbersit? No, sama sekali enggak, Pak. Jadi apa namanya? By accident kalau dibilang anak-anak sekarang. By accident. By accident. Apa namanya disyukuri. Tapi tidak pernah terlintas di mimpi. Tidak pernah terlintas di mimpi bahwa apa namanya ya kita akan ya di dunia yang seperti ini. Dulu kan paling manjur cita-cita itu kan ada apa kakak desa itu ya pokoknya nanti lu kerjanya kira-kira gitu kan ya. Mesti kerja di tempat ber-AC gitu kira-kira gitu kan ya. Bapak saya bilangnya jadi pegawai. Jadi kalau di kampung itu dulu kan pokoknya pengkebe. Pegawai. Gitu. Jadi kita tidak pernah dikasih cita-cita untuk manajer merdeka punya jadi pengusaha gitu kan ya. Gitu. Beda dengan misalkan apa namanya kawan-kawan kita yang misalkan dari apa namanya dari Cina gitu misalkan kan dia kan dari awal memang sudah di drive untuk ya lebih enak jadi pengusaha. You free gitu misalkan. Kalau sekarang kan di dunia pendidikan misalkan ada juga yang misalkan apa namanya pendidikan wirausaha macam-macam dan gitu kan ya dan itu dijadikan ya alat bisnis juga banyak sekolah kan itu ya sekolah jadi bisnis bagaimana mendapatkannya macam-macam kan sekarang ya banyak iklannya gitu kan nah itu jadi bisnis gitu nah kita dulu nggak disediakan menu itu Pak. Coba kita dulu disediakan menu mungkin ya betul ya gitu. Karena mungkin juga keterbatasan orang tua kita ya, keterbatasan informasi sekolah Pak. Di sekolah yang waktu itu memang ya di kampung ya informasi nggak sampai Pak. Betul. Ya jangankan saya maklum akhirnya jangankan di kampung Pak di kota saja saya mengasesmen anak-anak itu ya banyak yang nggak tahu kok. Jadi informasi ternyata nggak di tempat Pak. Kalau kita nggak pingin tahu ya nggak tahu Pak. Betul. Nggak tahu gitu. Jadi kalau kita pingin tahu ya ternyata ya itu tadi pasti bisa dapat keinginan, mimpi. Nah kita itu sayangnya mimpinya ini nih. Kalau keinginannya udah ada. Udah ada. Mimpinya itu nggak pernah diabstraksikan secara jelas. Betul. Harusnya kalau udah ada mimpi, kemudian kita arahnya ke sana gitu. Mimpinya ke Amrik ya arahnya ke Amrik itu kita susun. Mestinya ditulis. Roadmap-nya kita kemudian susun. Ditulis. Kuliahnya di mana? Kursus apa untuk pendalamannya, persiapannya. Itu penting Pak. Dan jadi, itu nggak boleh terjadi ke anak-anak kita. Ya, ke anak-anak kita, anak-anak teman-teman kita, saudara-saudara kita semuanya. Ya, jadi, sebaiknya ya jangan kayak kemudian yang penting ngalir gitu. Enggak. Ngalir itu kayak harus
diagitasi, dipropaganda gitu. Air di sawah itu harus kita bentuk, Ya. kemudian ngalirnya biar Baru pas ke sawah ngalirnya. kita. Iya, betul. Kalau kemudian kita bentuk, kita nggak arahkan, nggak sampai ke sawah Ya, kita. kalau di kita, saya sering bilang ke anak-anak, ayo kamu punya dream book nggak? Jadi buku impian, Pak. Anak-anak itu ditulis misalkan tahun 2021 pengen jadi apa? Pengen kuliah di UI. 2020 sekian kuliah di sini. 2020 sekian pengen di sini. Pengen punya ini, pengen ke sana, pengen ke sini. Semuanya ditulis. By date. Itu. Jadi semuanya harus jelas. Tanggalnya berapa? Ibaratnya di proposal pada Tuhan. Proposal. Yes. Jadi proposal pada Tuhan ini, saya pengen ini ya Tuhan. Dan itu kalau bisa dibaca berulang-ulang. Gitu. Ditanamkan betul ke alam bawah sadar kita supaya langkah-langkah kecil kita itu menuju ke sana. Nah, dan itu saya dapatkan ya di dunia luar ya kayak gitu kan. Jadi kalau kita nggak berani menuliskan itu, ya wassalam Pak. Iya, nggak berani menuliskan aja berarti nggak berani untuk mempropos. Sip. Nggak berani mempropos ya gimana mau dilaksanakan? Kadang doanya juga sama Tuhan ya Rob gitu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah, cuman itu aja yang umum langsung. Betul sih sebenarnya. Ya betul juga gitu. Dia nggak mau risiko. Padahal di sana itu di langit itu masuk coding tuh. Iya. Doa umum masuk umum. Nanti dulu. Doa khusus nih. Soalnya kan doa ya Allah yang penting pengen ke Mekah ya Allah, nggak taunya jadi TKI ke Mekah juga gitu. Betul. Jadi harus spesifik. Ke Mekah itu dalam rangka haji gitu kan. Nah, kita itu dulu Pak, kita kan kenal anak Indah Zani Abdibi itu. Betul. Kita nggak explore lebih jauh ternyata. Betul, Coba itu dieksplor lebih jauh bagaimana. Iya ya gitu kan. Ini bergantung kita misalkan. Saya pengen Tuhan ngasih saya ini misalkan. Tinggal berdoa, tulis, ya kita jalani. Kira-kira kan begitu. Nah kalau dulu kan mimpinya ya hafal alfiah gitu kan ya. Ternyata nggak hafal-hafal juga saya. Hafal alfiah kepake enggak gitu. Terlalu berkutat di situ akhirnya nggak kepada yang konkret nggak dijalani. Iya, ada benarnya, tapi menurut saya ya harusnya di drive lebih sebenarnya. Di drive lebih. Atau kalau nggak diimbangin gitu ya. Iya. Bahwa dulu kita misalkan ya kita pahami alat ya sekedar alat, bagaimana kita makainya. Itu kan dulu kan kita belajarnya ilmu alat semua. Betul. Bahasa ya kita belajar ilmu alat itu kan ya. Bahasa Inggris belajar grammar alat gitu kan. Semuanya kita pelajari sebagai alat. Tapi kita tidak memposisikan itu sebagai alat, Pak. Itu sebagai cita-cita kadang. Oh, pengen berbahasa Inggris. Pengen bisa bahasa Inggris itu kan cita-cita. Oh, pengen belajar bahasa Inggris kok ya gitu. Nah, baru sadar setelah kita ke Jakarta kan. Oh iya ya, ternyata bahasa Inggris itu bisa membantu kita untuk memahami teks-teks yang lain. Kita ketika dulu saya di filsafat kuliahnya itu teks referensi filsafat banyak yang dari luar. Subhanallah Pak. Kamus lecek Pak. Dulu kan zaman Google Translate tidak canggih sekarang. Sekarang kan tinggal foto keluar jawabannya, keluar terjemahnya. Kalau dulu kan ya mesti kamus Pak. Kamusnya itu yang merah biru Jonical ya. Jonical. Warnanya banyak itu, Mas. Kayak gitu Pak. Dan nggak hatam-hatam juga gitu. Ada lombanya dulu kalau di kampung, ingat nggak? Lomba cepat tepat cari kamus. Cari kamus. Itu lomba paling lucu. Kalau kita ini grammar dulu, kosakata populer, bahasa populer. Sekarang masih ada nggak bahasa populer itu? Karena sekarang bahasa slang lebih banyak gitu. Iya, masih ada. Saya masih nyimpen dulu kamus yang dibeli waktu masih SMA. Masih ada kamus kecil yang tentang idiomatik dan seterusnya itu masih nyimpen saya. Masih ada. Jadi bahasa populer itu. Ya. Jadi soalnya kalau pakai itu keren gitu. Dulu nampang ya. Kacau bener. Jadi ilmu itu kalau kita di perpustakaan enggak ya? Kali perpustakaan baca biro sablon, Pak. Jenuh belajarnya. Sama di Carter. Udah jenuh nih. Di Carter, pokoknya favorit itu. Kalau udah ada komik-komik ya. Wah, udah selesai itu. Karena kan kita udah malas banget belajar pelajaran yang lain. Dan malesnya kalau setelah saya tahu sekarang itu karena
kita nggak tahu manfaatnya apa. Betul. Jadi coba dulu tahu ya, dieksplor misalkan kita eksplor secara mandiri. Oh, belajar ini itu manfaatnya ini. Outputnya ke sini akan ke Iya. sini akan ke sini. Kalau dalam teori belajar kan ada istilahnya kita kenal ambak misalkan ya, apa manfaat bagiku gitu kan. Kalau sekarang teknologi kan nggak begitu. Jadi kita belajar itu ada motivasinya. Oh, sekarang kan ya kalau dulu kita kan ya belajar, menunya ini belajar. Ya pokoknya belajar nggak tahu tuh nanti manfaatnya apa gitu kan. Belajar matematika misalkan. Karena dulu itu nggak terbiasa dilatih kritis kan, pendidikan dulu kan menghafal bro. Yes. Banyak menghafal. Dan Sekarang kalau kita kritis repot pak. Nilainya jelek. Saya ada ingat guru dulu di Senawiyah kalau masalah gara-gara kritis Iya. nilai jelek banget. Nggak ada pak, nggak sopan pak. Nggak sopan. Sekarang Mak Aidan sebentar-bentar apapun, kenapa begini ayah? Iya. Kenapa harus ini? Kenapa itu kita harus jawab reasoning kan? Why? Kalau dulu ya kan ya gitu. Ya gitu. Jadi nggak boleh. Jadi given, benar-benar given. Tapi ya barokah pak. Barokah ya. Barokah. Jadi ya apa namanya, ada di masanya memang. Jadi metodologi, hal-hal yang disampaikan. Karena memang berkembang ya. Memang berkembang. Jadi ya mungkin masa kita dulu ya kalau kita lihat ya lucu mungkin ya, kita flashback misalkan ya lucu gitu. Wes kayaknya mesti salah nih. Padahal zaman dulu mungkin itu benar. Itu benar Mungkin itu benar. Mungkin itu benar gitu. Pada zaman dulu mungkin benar. Karena rumus alat alam juga berkembang dengan makin simpel makin simpel gitu. Dulu aja Pak, saya nggak pernah suka matematika dulu. Tapi ketika saya di dunia bimbel Pak, ternyata gampang gitu. Dan ternyata gampang gitu. Itu juga sebetulnya bisa jadi bro. Memang berkembang atau bisa jadi otak kita yang udah lebih bagus lagi nerimanya. Saya nggak tahu ya. Overview-nya sudah lebih tinggi. Ada kayak gitu. Sama dulu ketika kita merasa ketika mau ada pelajaran bahasa Inggris, kayaknya bahasa Inggris susah, gitu. Kayaknya susah karena di otak kita kemudian bilang susah. Ya, mental block. Artinya kemudian susah terus gitu kan. Iya kan memang begitu katanya. Kata psikologi kan mental block. Awal-awal kita bilang susah beneran. Makanya nanti ke anak-anak kita biasanya susah nih misalkan PR nih zaman sekarang kan bilang susah nih ayah susah nih Umi misalkan it's gampang. Ya, meskipun dia nggak bisa Pak tapi saya bilang gampang ya. Kalau anak saya kenal orang itu gampang ini gampang. Yuk kita belajarin bareng-bareng. Kita kasih tahu Pak jalannya. Iya ketika udah tahu asik ternyata gitu. Saya mulai senang matematika itu ketika di Primagama itu ada transfer knowledge dari Prof. Yahnus Surya Pak. Jadi tentang matematika gasing namanya. Jadi matematika gampang dan mengasihkan, nggak bikin pusing. Jadi memang bagaimana menjelaskan matematika itu penting. Sampai saya ingat betul quote-nya Prof. Yohanes itu. Tidak ada murid yang bodoh. Yang ada belum ketemu guru yang benar. Oh gitu, malah dibalik. Belum ketemu tutor yang tepat. Gitu. Kalau ketemu yang benar, guru yang pintar gitu, yang benar ya, ngajarnya. Cara mengajarnya yang tepat kan. Karena ada guru yang enak dulu kan kita malah ada beberapa guru yang asik banget gitu. Kita langsung pengen masuk terus. Jadi saya pun sekarang yang ketika misalkan hire guru-guru yang untuk di mobil kita misalkan. Ada anak yang secara akademis pinter Pak. Pinter. Lulusan universitas ternama Pak. S2-nya, S1-nya di sana, S2 di sana beasiswa. Artinya ini cum laude. 3,7, 3,8 IPK-nya. Tapi ketika suruh menyampaikan ke anak-anak, suruh ngajar, anak-anak nggak ngerti Pak. Nggak ngerti. Jadi artinya bukan yang ini nggak pas nih buat mentransfer. Gitu. Jadi karena dia cuma ngerti buat dirinya. Ketika mentransfer itu kan butuh bahasa baru. Butuh keterampilan yang lain. Makanya nanti ya kita ya anak-anak kita lah gitu ya misalkan ya pertama ya itu tadi putus mental blocknya. Bilang itu gampang. Kadang kita juga nggak tahu caranya sebenarnya Pak. Betul. Cari gurunya. Nah, sudah. Supaya anak kita tahu Pak. Supaya anak kita tahu bahwa ya itu memang gampang. Gitu. Jadi ya jangan sampai. Ya sepakat. Jadi itu saja teman-teman semua obrolan ringan kita dengan Bro Mulyadi. Terima kasih sudah hadir Bro. Sama-sama. Sudah hadir silaturahmi, ini temu kangen kita di masa PPKM ini. Saya sengaja culik sebentar biar kemudian silaturahmi sebetulnya. Silaturahmi kita kemudian siapa tahu dari obrolan ini
berfaedah bagi teman-teman. Mudah-mudahan ada yang bisa ngambil manfaat. Betul. Dan saya yakin kalau teman-teman simak dari awal sampai akhir, saya nggak perlu simpulkan, banyak hikmah yang kita sampaikan, yang kita diskusikan oleh Bro Mul dan kita, paling tidak tentang bagaimana pentingnya mimpi itu dikreasikan, ditulis, kemudian kita wujudkan. Karena dengan mimpi kecil aja kita, akhirnya kita kemudian dari dusun yang jauh di sana, dulu masih sangat jauh, perjalanan dulu 2 hari 2 malam hampir gitu kan, gitu, dengan jalan rusak, akhirnya kita bisa stay di sini karena itu dengan wujud mimpi sederhana. Apalagi kemudian mimpinya kemudian kita rajut dengan baik setinggi-tingginya. Mungkin itu saja, dan jangan perlu takut untuk bermimpi karena mimpi itu nggak bayar. Mimpilah setinggi-tingginya. Mungkin itu saja teman-teman semua. Saya ingatkan sekali lagi, yang baru gabung monggo di subscribe, bunyikan loncengnya biar kemudian tahu update-updateannya, dan support kalau ada masukan atau mungkin ada masukan atau kritikan, ada isu-isu yang mungkin kita butuh obrolkan, tulis di komen ya teman-teman semua. Dan kalau suka, like, kemudian share video-videonya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.